Halo sahabat Kristiani, salam jumpa bersama saya Frater Salvin SMM dalam Ruang Konsultasi Maria. Pada kesempatan ini kita akan mengupas sebuah topik yang sangat menarik tentang gelar Bunda Maria. Pada tanggal 4 November tahun 2025, Dikasteri Ajaran Iman menerbitkan sebuah dokumen baru berjudul Mater Populi Fidelis atau Bunda Umat Beriman. Sahabat Kristiani yang terkasih, seperti apa isi dokumen itu? Saat ini hadir bersama saya narasumber terpercaya kita, Pastor Dr. Fidelis Bolobotan, Mariolog pertama Indonesia, lulusan Marianum Roma. Salam jumpa Pastor Fidelis. Salam jumpa Frater Salvinus. Pastor, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pada tahun lalu, tepatnya 4 November 2025, Dikasteri Ajaran Iman menerbitkan sebuah dokumen yang berjudul Mater Populi Fidelis. Saya ingin bertanya, dan barangkali menjadi pertanyaan banyak umat, kira-kira apa latar belakang penerbitan dokumen ini dan apa isi dokumen ini, Pastor? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik. Baiklah, pada kesempatan ini saya menjelaskan sedikit latar belakang dan isi ringkas dari dokumen baru tentang Bunda Maria dengan judul Mater Populi Fidelis. Jadi betul seperti yang dikatakan tadi bahwa tahun lalu, tepatnya pada tanggal 4 November 2025, Dikasteri Ajaran Iman menerbitkan sebuah dokumen baru, Mater Populi Fidelis, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bunda Umat Beriman. Dokumen Mater Populi Fidelis ini ditandatangani oleh Prefek Kardinal Victor Manuel Fernandes dan Sekretaris Bagian Doktrinal Monsignor Armando Mateo. Nota doktrinal ini sejatinya sudah disetujui oleh Paus Leo ke-14 pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Dokumen ini membahas apa? Dokumen ini membahas beberapa gelar Bunda Maria berkaitan dengan kerjasamanya dalam karya keselamatan. Memang banyak yang dibahas di sana, tetapi intinya gereja tetap menghormati Bunda Maria secara istimewa, ya, dan mengakui keunikan perannya dalam karya keselamatan Allah. Maka ajaran gereja tentang Bunda Maria tidak berubah. Yang diberi catatan oleh dokumen ini adalah sejumlah gelar Bunda Maria, khususnya Coredemptrix dan Mediatrix, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, dokumen ini tidak melarang secara permanen penggunaan kedua gelar tadi. Namun karena membutuhkan penjelasan yang panjang, maka gelar-gelar tersebut selalu menjadi tidak pas atau tidak tepat dan tidak membantu orang untuk memahami kerjasama Bunda Maria dalam karya penebusan Kristus. Itu kita bisa baca dalam dokumen ini Mater Populi Fidelis di paragraf yang ke-22. Oleh karena itu sebetulnya bukan ajaran tentang Bunda Marianya yang berubah, melainkan penggunaan kedua istilah Coredemptrix dan Mediatrix yang dinyatakan Dikasteri Ajaran Iman tidak tepat dan bahkan beresiko untuk menyampaikan ajaran tentang peran Bunda Maria dalam penebusan dosa umat manusia. Dengan demikian, dokumen ini tidak membatalkan infalibilitas Paus. Dalam hal ini, sejumlah Paus yang pernah menyebutkan gelar ini seperti Paus Pius ke-10 dan Paus Yohanes Paulus II. Mereka tidak pernah mendefinisikan kedua gelar ini sebagai dogma, seperti keempat dogma Maria yang sudah ada
yakni dua dogma tradisional, Maria Theotokos atau Maria Bunda Allah dan Maria Perawan Selalu, dan dua dogma modern, ya, Maria dikandung tanpa noda dosa dan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Demikian kira-kira sedikit latar belakang dan isi ringkas dari Mater Populi Fidelis yang dikeluarkan oleh Dikasteri Ajaran Iman. Baik, Pastor. Jadi dokumen ini berbicara tentang beberapa gelar Bunda Maria berkaitan dengan kerjasamanya dalam karya keselamatan. Tadi dalam penjelasan Pastor dan juga dalam dokumen ini ada dua gelar yang dinyatakan berisiko dan tidak tepat sehingga Dikasteri Ajaran Iman menolak, yaitu Maria Coredemptrix dan Maria Mediatrix. Nah, Pastor, kira-kira apa alasan sehingga gelar ini ditolak atau mengapa gelar ini dikatakan berisiko? Baik. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan dalam tulisanku di Majalah Hidup, edisi 2, tanggal 11 Januari 2026, pada halaman 29 dan 30, di sana saya mengatakan demikian, bahwa berangkat dari nota doktrinal Dikasteri Ajaran Iman menegaskan bahwa Bunda Maria tidak boleh disebut co-redemptris. Ketika kita mau mendefinisikan peran vital Maria sebagai bunda dari Sang Penebus dalam kerjasamanya yang solid di dalam karya keselamatan. Nah, nota doktrinal ini memberi catatan kritis terhadap pemakaian gelar co-redemptrix. Saya bisa mengutip apa yang dikatakan dalam dokumen ini. Di sana dikatakan demikian, selalu tidak tepat untuk menggunakan gelar ini yang berisiko mengaburkan satu-satunya pengantara penyelamatan Kristus, dan oleh karena itu, ya, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakseimbangan dalam keselarasan kebenaran iman Kristen. Lebih dari itu, diingatkan, ketika sebuah ungkapan membutuhkan penjelasan yang banyak dan berkelanjutan untuk mencegahnya menyimpang dari makna yang benar, ungkapan itu tidak melayani umat Allah dan menjadi tidak tepat. Lalu gelar itu pun dikatakan oleh dokumen ini tidak membantu meninggikan Maria sebagai kolaborator pertama dan utama dalam karya penebusan dan rahmat. Karena bahaya mengaburkan peran eksklusif Yesus Kristus, Putra Allah, yang menjadi manusia untuk keselamatan kita, yang adalah satu-satunya yang mampu mempersembahkan kepada Bapa sebuah pengorbanan yang bernilai tak terbatas, yang tidak akan menjadi suatu kehormatan sejati bagi ibunya. Beberapa paus telah memakai gelar ini tanpa banyak menguraikan maknanya. Joseph Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-16, ya, merupakan tokoh penting yang pemikirannya banyak dikutip. Ya. Pada tahun 1966, Prefek Kongregasi untuk Ajaran Iman telah menyatakan pandangan negatifnya karena makna yang tepat dari gelar-gelar itu tidaklah jelas dan ajaran yang terkandung di dalamnya belumlah matang. Sebuah ajaran yang didefinisikan sebagai de divina termasuk dalam depositum fidei, perbenaran iman, yakni wahyu ilahi yang disampaikan dalam kitab suci dan dalam tradisi apostolik. Jadi masih belum terlalu jelas bagaimana ajaran yang diungkapkan dalam gelar-gelar itu hadir dalam kitab suci dan dalam tradisi apostolik. Kemudian pada tahun 2002, Joseph Ratzinger menyatakan pendapatnya yang bertentangan. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan demikian. Rumusan co-redemptrix menyimpang terlalu jauh dari bahasa Alkitab dan para bapak gereja, dan oleh karena itu menyebabkan kesalahpahaman. Kata co-redemptrix
akan mengaburkan asal-usul ini. Kemudian dalam 3 kesempatan, Paus Fransiskus berpendapat bahwa Maria tak ingin mengambil gelar apapun dari putranya. Dia tidak pernah menampilkan dirinya sebagai kuasi penebus atau rekan penebus. Karena Maria adalah seorang murid. Baginya hanya ada satu penebus dan gelar itu tak dapat diduplikasi. Kristuslah satu-satunya penebus. Tak ada penebus bersama Kristus. Demikian yang dikatakan dalam dokumen ini paragraf 21. Lalu gelar kontroversial lainnya, tidak hanya Coredemptrix, Maria rekan penebus, tapi juga Mediatrix, pengantara segala rahmat. Jadi menurut nota doktrinal ini, meskipun gelar ini bisa diterima sejauh dipakai dalam pengertian yang tepat, gelar ini memiliki keterbatasan yang tak memfasilitasi pemahaman yang benar tentang peran khusus Bunda Maria. Bahkan dia yang diimani sebagai yang pertama ditebus, tidak dapat menjadi perantara rahmat yang secara de facto justru ia sendiri menerimanya. Itu dalam paragraf 67 dikatakan demikian. Maka dalam pengertian ini ditegaskan bahwa gelar Mediatrix beresiko. Mengapa, saudara-saudari? Karena menghadirkan rahmat ilahi seakan-akan Maria diubah menjadi distributor barang atau penyalur energi spiritual tanpa ada ikatan relasi pribadi kita dengan Yesus Kristus. Selain itu, juga ditegaskan, tidak ada pribadi manusia, bahkan para rasul atau perawan terberkati yang dapat bertindak sebagai pembagi rahmat umum. Hanya Tuhan yang dapat memberikan rahmat. Demikian dua istilah, Coredemptrix dan Mediatrix, yang menurut Mater Populi Fidelis itu berisiko dan tidak tepat. Oleh karena itu, maka ditolak. Baik, terima kasih Pastor, penjelasan yang luar biasa dan juga sangat mendetail. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan tadi dari penjelasannya, gelar Maria Coredemptrix itu ditolak karena berisiko mengaburkan Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Dan Maria Mediatrix ditolak karena berisiko seakan menjadikan Bunda Maria sebagai distributor rahmat. Nah, sahabat Kristiani, dan sebagai penutup saya minta Pastor Fidel untuk memberikan sedikit closing statement pada pertemuan kita kali ini. Silakan Pastor. Baik, terima kasih untuk sebuah undangan yang sangat menarik di akhir dari pembicaraan kita pada malam hari ini, saudara-saudari, sahabat-sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Saya ingin menyampaikan beberapa butir closing statement berkaitan dengan dokumen baru yang dikeluarkan oleh Dikasteri Ajaran Iman tentang Mater Populi Fidelis. Sebagai kesimpulan, nota doktrinal ini mendefinisikan Maria sebagai Bunda umat beriman. Kristus memberikannya kepada kita karena Dia tidak menghendaki kita berjalan sendirian tanpa seorang ibu, saudara-saudari. Dia adalah ibu yang beriman yang telah menjadi bunda para beriman dan serentak adalah bunda gereja, Mater Ecclesiae, yang menyambut kita seperti yang Allah kehendaki, memanggil kita sebagai umat yang berjalan bersama. Itulah sebabnya Maria dipandang sebagai bunda umat beriman, Mater Populi Fidelis, yang berjalan di tengah-tengah umatnya. Lalu yang kedua, melalui nota doktrinal ini, gereja mau menunjukkan suatu kebutuhan untuk merapikan gelar-gelar Maria. Jadi saya ingin menggarisbawahi
gereja mau menunjukkan suatu kebutuhan untuk apa? Merapikan gelar-gelar Maria. Dan bermaksud mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang menanggapi devosi Maria yang murni, yang diilhami oleh Injil, dan yang harus dihindari. Karena hal-hal itu tidak mempromosikan pemahaman yang memadai tentang keselarasan pesan Kristen secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, sahabat-sahabat Kristiani, dimanapun Anda berada, dokumen ini bermakna pula sebagai pedoman untuk suatu devosi Maria yang sehat dan seimbang. Mengasihi dan menghormati Maria sebagai ibu yang menuntun kita, yang menuntun Anda kepada Kristus tanpa mengaburkan peran putranya sebagai pengantara pada Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Jadi melalui dokumen ini sejatinya gereja mau menjaga dan memperlihatkan kesetiaannya pada identitas kekatolikannya sekaligus saudara-saudari sebagai suatu upaya ekumenis tertentu. Demikian 3 butir penjelasan yang berkaitan dengan isi dari dokumen Mater Populi Fidelis yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan pada kesempatan yang tampan ini untuk kita lihat, untuk kita dalami, dan kita diskusikan bersama. Demikian Baik, dari saya. sekali lagi terima kasih Pastor Fidelis untuk penjelasannya. Nah, pemirsa, demikian konsultasi kita pada kesempatan ini. Dan jika ada umat atau sahabat-sahabat Kristiani yang ingin bertanya atau mengusulkan tema-tema seputar Bunda Maria atau tema-tema Marial, silakan ditulis dalam kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih Pastor Fidelis. Salam jumpa untuk episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.